Selamat pagi saudara-saudara terkasih, salam sabda siap saji. Senin 9 November 2020 di mana kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, hari ini kami merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran yang menyejarah, di mana dulu gereja perdana umat pada awal mula di Roma dikejar sampai 300-an tahun. Dan kemudian lahirlah Konstantinus dengan ibu Helena yang beriman kepadamu. Dan di sanalah mulai kehadiran gereja dengan keajaiban yang engkau berikan, mujizat yang engkau berikan kepada gereja, sehingga gereja berdiri sampai hari ini. Maka dalam pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran ini kami ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau telah memilih Santa Helena, Konstantinus Agung sebagai raja, dan juga Santo Silvester yang kau jadikan alat untuk membuka mata dan hati orang-orang akan kasih-Mu. Biarkanlah kami juga melanjutkan karya dan pewartaan kabar gembira itu. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dengan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, kita mengenal kata sabar. Sabar ada batas menurut bahasa manusia. Yesus juga manusia. Pegel hatinya melihat segala macam perilaku orang-orang yang datang ke bait Allah itu berjualan mencari untung. Bait Allah luas lokasinya. Jadi di daerah tertentu jadilah pasar, ada lembu, kambing, domba. Orang tidak berdoa, orang berjualan. Yang di kepalanya adalah mencari keuntungan pribadi. Tetapi mencemarkan tempat berdoa karena mereka tidak datang ke sana. Maka ada saatnya Yesus mengkritisi mereka.
membalikkan semua yang seharusnya tidak boleh terjadi. Itulah kesabaran. Maka lalu dua kubu yang berhadapan semakin memanas. Saudara, demikian pula dalam gereja lahirlah yang disebut dengan perang dingin. Kalau kita memperhatikan sejarah, Yesus wafat, bangkit menyelamatkan, lalu lahirlah komunitas-komunitas Kristiani. Sebagaimana Yesus berkata, pergilah berdua-dua, wartakanlah Injil, baptisan mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan para murid berdua-dua pergi meninggalkan tempat mereka untuk mewartakan Injil. Ada dua rasul, satu Paulus, satu Petrus. Petrus selama 3 tahun mengenal Yesus. Tapi Paulus menantang Yesus justru. Tetapi kemudian dengan peristiwa Damsyik, dia mengalami pertobatan, dan dalam 3 hari dalam kebutaannya secara fisik, dia justru bertemu dengan Yesus. Lalu setelah itu berubah 180% total. Dari Saulus menjadi Paulus. Maka Paulus kemudian pergi mewartakan Injil ke pusat dunia, yaitu kota Roma, kota abadi. Dan setelah beberapa kali berkunjung ke sana, dalam perjalanannya ke sana, lalu dia membawa Petrus. Maka kemudian Petrus dan Paulus menjadi teman sejati dalam mewartakan Injil. Dan di Roma itulah mereka berpijak sampai hidup mereka berdua menjadi martir. Paulus dipenggal kepalanya, sekarang di luar kota Roma. Lalu Petrus disalibkan dengan kepala ke bawah. Maka ada satu cerita tentang Petrus yang disembunyikan oleh para murid supaya tidak dipenggal atau tidak dihukum. Tetapi kemudian dia berjumpa dengan Yesus dan Petrus bertanya, "Kau Fadis, mau kemana Yesus ini? Kau mau kemana?" Dia katakan, "Aku akan disalib untuk kedua kalinya." Maka Petrus berkata, "Sudah, tibalah saatnya aku harus memuliakan Tuhan." Maka kemudian dia disalibkan dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Dan sejak saat itu, ya, murid-murid Yesus, umat, bertumbuh. Namun, pertumbuhan mereka bukan lagi di pasar-pasar di kota Roma, tetapi mereka lari dan berpindah tempat lokasi, yaitu di katakombe di bawah tanah kota Roma. Sampai kapan? Sampai lahir seorang bintang. Bintang itu bernama Helena, gadis yang lugu, penganut Katolik, yang menikah dengan ayah Konstan. Dan ketahuan, maka mereka diusir tinggal di hutan. Namun Tuhan berkata lain. Sang ayah meninggal, maka Konstantinus menjadi raja muda, yang tentu saja dibimbing oleh sang ibu. Sang ibu adalah seorang penganut Katolik yang setia, yang mempunyai relasi dengan Paus Silvester. Tiap saat dia mendekati anaknya dan meminta agar dia boleh dibaptis, tetapi anaknya mengatakan tidak. Pada suatu hari, anaknya Konstantinus kena kusta. Itu merupakan hari-hari penuh ratapan. Karena apa? Orang kusta tinggal bukan di istana, tapi di lembah-lembah. Ibu dan anak menjadi lebih dekat, dan sang ibu mendoakan dan mengajak putranya bertemu dengan Paus untuk diberkati. Dan ajaib, Tuhan memberikan kepadanya kesembuhan melalui tangan Paus Silvester. Lalu janjinya apa? Dia katakan, "Aku kalau mau dibaptis, maka seluruh kerajaanku akan menjadi Katolik." Dan sejak saat itulah tahun 300-an, umat berubah.
dari penderitaan di kolong-kolong katakombe, sekarang berubah menjadi sukaria dan sukacita. Bahkan istananya diserahkan kepada Paus untuk dijadikan gereja di bawah pelindung Santo Yohanes Pembaptis yang kita kenal sebagai Basilika Lateran, di mana waktu itu menjadi pusat keuskupan Roma. Lateran menjadi pencatat sejarah bagaimana Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, sama seperti Yesus dalam Injil pada hari ini memberikan kesempatan kepada mereka yang dikritisi dengan marah, tapi sebagian sadar bahwa rumah Tuhan tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan pribadi, di mana kehadiran kita bukan memuliakan Tuhan melainkan mencemarkan. Mari kita belajar dari pengalaman sejarah di mana Yesus mendudukkan tempat yang sebenarnya, baik Allah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, membuat kita merasa nyaman karena sudah duduk di sana, ditahtakan dan sebagainya. Tetapi kita harus melihat bahwa yang paling utama bagaimana kita melayani sesama. Raja Konstantinus berubah karena Tuhan memberinya sebuah penyakit kusta, dan ibu dengan doa-doanya membuat ia sembuh bersama dengan Paus Silvester, dan kemudian membuka warna sejarah. Maka kita juga hidup dalam sejarah, selalu perhatikan semua kebijakan kita, bukan hanya mencari untung pribadi, tetapi bagaimana caranya mewartakan kabar gembira, sebagaimana Santa Helena yang terus berjuang untuk mewartakan, dan dia menang. Karena apa? Dia memegang Kristus. Semoga pengalaman Santa Helena membuka mata hati kita, pengalaman dicambuknya orang-orang di Bait Allah membuka mata kita, agar kita tahu tempat, tahu diri, tahu menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sebagai berkat-berkat berkelimpahan. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersama dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisah rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan adalah gembala